Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bertemu dan berkumpul dalam kesempatan kali ini, walaupun hanya melalui jejaring sosial. Yang dimana dengan pertemuan kita kali ini, insya Allah akan membawa maslahat fid dunya wal akhirah. Tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita selaku umat muslim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu penyelenggara yang saya taati, serta teman-teman yang saya cintai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Rahmawan dari SMA N113 yang berdiri di sini akan membawakan tema yang berjudul Berhijrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mendengar kata hijrah tentu bukan hal yang asing lagi terdengar di telinga kita. Hijrah bukan sekedar tutur kata dan tingkah laku kita yang terlihat oleh kasat mata. Hijrah juga bukan sekedar mengubah kata kawan menjadi ikhwan ataupun memakai hijab bagi kaum muslimah. Makna hijrah yang sesungguhnya adalah menjaga tutur kata dan tingkah laku kita dari yang namanya kezoliman dan keburukan menuju ke arah kebaikan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Perlu kita ketahui bersama, di era modern saat ini banyak sekali perilaku manusia, terutama para remaja, yang sudah tidak karuan, lebih cenderung mengumbar namanya keburukan daripada kebaikan tanpa mengindahkan nilai-nilai keislaman. Menyebar hoax seenaknya, menghujat orang semaunya, mengumbar aurat sepuasnya. Na'udzubillahi min zalik. Itulah beberapa potret kelakuan manusia modern yang hanya mencari sensasi yang jauh dari nilai-nilai Islami. Berbicara soal pemuda, terutama para akhwat yang tidak ada habis-habisnya, dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman kebodohan sampai zaman kemajuan, makhluk yang satu ini selalu menghebohkan, mencari sensasi yang tidak ada habis-habisnya.
Perlu diingat, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran Islam, para perempuan menyuarakan suaranya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa ajaran Islam. Apa yang terjadi dengan perempuan? Sangat dihargai dan sangat dihormati. Lalu yang terjadi sekarang adalah perempuan seolah-olah meminta keadilan yang seadil-adilnya, padahal perempuan tidak lain dan tidak bukan untuk keluar dari yang namanya syariat Islam. Wahai para wanita, perlu diingat, kalian diselamatkan oleh agama rahmatan lil alamin, agama yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-sekali Anda membawa diri Anda kembali ke zaman kegelapan. Dari soal keindahan dan kecantikan, dari hal yang menggiurkan sampai hal yang menjijikan, dari yang tadinya berpakaian Islami sampai berpakaian serba mini, berpakaian seperti tidak berpakaian, berhijab seperti tidak berhijab, bahkan beriman seperti tidak beriman. Begitu pula halnya dengan laki-laki, memakai celana pendek dan ketat alih-alih mengikuti tren. Berbuat maksiat secara tidak langsung malaikat mencatat perbuatan yang bejat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Mengorbankan diri dalam ayat ini adalah menyerahkan semua harta yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki untuk berhijrah dan bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dua hal kepada hambanya yang bertobat dan berhijrah di jalan Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan hambanya yang berhijrah di jalan Allah, yang meninggalkan haram menuju kepada yang halal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari apa yang kita tinggalkan ketika kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kita harus berhijrah dari yang haram menuju yang halal. Karena Allah memegang pembendaharaan dunia, kita tidak perlu takut. Karena Allah wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, ra'ufun rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Apabila kita berhijrah dan bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut harus bersiap-siap. Apa itu bersiap-siap? Karena balasan Allah akan tepat pada waktunya. Bersegeralah bertaubat. Bersegeralah bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan mengampuni itu. Agar kita mau, selagi kita mau melakukannya, Allah akan mengampuni dosa kita. Bagaimana caranya untuk kita bertaubat dan berhijrah di jalan Allah? Charger iman kita. Dengan cara apa charger iman kita? Salah satunya mengikuti majelis ilmu. Kita niatkan datang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar datang yang masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Apabila kita tobat dan berhijrah di jalan Allah, Allah berjanji akan mendatangkan cintanya kepada kita. Apa itu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengampuni seluruh dosa kita. Sebanyak buih lautan sekalipun, maka akan diampuni dosa kita.
jalan-jalan ke Mekah, pulangnya lewat Cisaat. Selagi masih ada waktu, bertaubatlah sebelum matahari terbit dari barat. Sudah tua sakit punggung, tetangga mati, kita menyelawat. Bukan maksud saya untuk menyinggung, saya pidato sampaikan ayat. Ya Rasulullah, kami rindu bertemu dan berkumpul denganmu ya Rasulullah. Ya Allah, dengan hijrah kami yang diiringi dengan keistiqomahan, kami berharap agar dapat dipertemukan dengan Rasulullah di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah hijrah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah apabila kami memiliki dosa ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, izinkan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku dan tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati sekalian. HP bagus, HP Xiaomi, lebih asik belinya dari rumah. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.